Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Tani, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mix atau mencampur pupuk Gandasil ini, Gandasil D yang berkomposisikan 20 nitrogen, 15 fosfor dan kalium 15. Meskipun masih ada banyak kandungan lain ya, ini kandungannya komplit, ada zinc, magnesium, mangan, boron dan lain-lain. Sedangkan untuk Gandasil ini penggunaannya 8-10 hari sekali. Untuk dosisnya 10 gram sampai 30 gram dalam 10 liter airnya. Kemudian kita akan mencampurnya dengan fungisida ini, Nativo. Fungisida berat bersih 12,5 gram. Tulisannya terlalu kecil ya, mungkin akan saya ulas dalam beberapa waktu yang akan datang. Kegunaannya fungisida ini untuk ulat, bisa untuk kleper, kumbang dan lain sebagainya. Kalau ini Wauxin, kita akan mencampurnya juga dengan Wauxin yang mengandung hormon auxin yang sudah kita bahas pada video kemarin. Kemudian ini G3 yang mengandung hormon gibberellin atau gibberellat. Tiga-tiganya ini akan coba kita campur, Gandasil D, Nativo dan Wauxin yang satu wadah nanti, Gandasil D, Nativo dan G3. Untuk pencampuran ini dosis rendah saja, yang penting nanti bisa terlihat efek pencampurannya bagaimana, apakah terjadi reaksi kimia yang tidak cocok sehingga tidak mungkin untuk dibuat pencampuran, atau masih tahap cocok untuk pencampuran. Sekarang kita masukkan Wauxin. Gandasil sudah masuk, kita masukkan Wauxin. Di dalam kemasan Wauxin tidak ada ya penulisan WP seperti G3 ataupun SP seperti Gibgrow. Itu kalau Wauxin tidak ada, jadi di kemasan tidak tertera. Coba kita buka G3 dulu saja yang bertulisan WP, wearable powder. Kemarin untuk penjelasan WP sudah kita jelaskan di G3 video yang menerangkan G3 dan Gibgrow. Jadi penampakannya seperti ini, dia memang berbentuk seperti bedak ya, seperti ini ya, tercampur tapi masih ada. Nah ini kita lihat, nah bentuknya seperti ini, memang seperti bedak yang lembut. Sekarang coba kita buka untuk Wauxin. Kemasannya cukup agak sulit dibuka. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, dia agak lengket ya di dalam. Belum expired sebenarnya, memang bentuknya mungkin seperti ini. Kita buka saja karena nanti kita akan semprotkan, nanti sore kita akan semprotkan untuk tanaman padi yang berusia sekitar 20 hari setelah tanam, supaya akarnya cepat tumbuh dengan cepat mumpung masih masa vegetatif. Kalau penjelasan Wauxin sudah kita jelaskan, fungsinya memang seperti auxin sendiri, berfungsi untuk perakaran. Agak lengket, gitu.
kita bedah saja karena masih ada yang lengket di kemasan. Nah, bentuknya seperti ini, dia seperti tepung ya, nah seperti tepung lembut, warnanya putih agak kecoklatan sedikit. Sebelum Nativo kita campur, coba kita lihat dulu, ini kita kasih air, reaksinya bagaimana. Coba kita remkan. Setelah dikasih air, kita diamkan untuk beberapa saat sambil kita aduk. Nanti reaksinya bagaimana. Setelah dirasa sudah tercampur dan ditunggu sudah cukup, jadinya seperti ini. Tidak ada endapan, tidak ada gumpalan, sedangkan warna kelihatannya tetap ya, karena auksin itu agak kecoklatan tadi, dan ini tidak hangat, jadi tetap tidak ada reaksi panas. Berarti keduanya ini cocok, G3 dan auksin untuk gandasil. Kemudian kita kasih Nativo sedikit saja karena airnya juga sedikit. Kemudian kita tunggu sambil kita aduk. Nanti kita lihat hasilnya. Karena Nativo ini warnanya putih, otomatis nanti akan berpengaruh ke warna juga agak putih. Nativo ini bentuknya putih, kecil dan panjang ya. Putih panjang, bulat, putih dan panjang, dan kelihatannya keras, jadi pengadukannya pun harus sampai benar-benar dia larut ya. Sambil menunggu, ini akan saya jelaskan untuk yang kiri antara percampuran Nativo, gandasil dan juga G3. Untuk yang kanan auksin. Nah, ini untuk yang kiri G3. Akan saya review sedikit mengenai Nativo. Nativo ini fungisida berat bersih 12,5 gram. Dan kegunaan seperti tertera pada produk ya, fungisida sistemik yang bersifat protektif dan preventif, kuratif dan juga areadiktif, berbentuk butiran yang dapat didispersikan dalam air, berwarna putih untuk mengendalikan penyakit pada tanaman, apel, anggrek, bawang, jagung, jeruk, dan lain-lain. Jadi sifatnya protektif, preventif, kuratif, dan eradikatif. Ada 4. Untuk kemasan baliknya, karena tulisannya cukup kecil, jadi tidak akan saya bacalah, mungkin tidak terlalu terlihat ya di kamera ini. Yang terpenting fungisida di sini kegunaannya untuk mengatasi hama-hama. Kemudian setelah kita diamkan, tetap tidak ada endapan, tidak ada gumpalan, warna juga biasa, tidak
berubah warna menjadi hitam atau menjadi merah dan lain sebagainya. Terus ini untuk wausin juga sama, tidak ada endapan. Itu putih-putih itu kecil-kecil itu nativo yang belum larut, bukan endapan atau gumpalan. Jadi tidak ada efek yang berarti, dalam artian ketiga produk ini ketika dicampurkan masih relatif aman, atau ketika di mix bisa. Sekarang coba kita campurkan. Jadi antara nativo, gandasil, wausin dan K3 akan kita campurkan jadi satu. Dua wadah ini akan kita campurkan jadi satu, sama saja. Kita campur. Terus kita bolak-balik ya supaya larutan yang di bawah benar-benar tercampur. Ini bukan endapan yang berbentuk gumpalan, berarti endapan pada umumnya lah. Kita aduk supaya merata. Sambil menunggu mungkin bisa saya jelaskan mengenai gandasil ya. Gandasil D. Untuk gandasil D ini merupakan pupuk daun, jadi kegunaannya untuk disemprotkan ya. Disemprotkan. Kandungannya 20, 15 dan 15 NPK nya. Sedangkan untuk mikro ada mangan, boron dan lain sebagainya, dan juga mengandung vitamin untuk tanaman. Jadi kandungannya sangat komplit. Bisa dibaca di belakang kemasan untuk gandasil D. Seperti ini. Kemudian kalau wausin ini kegunaannya untuk akar. Jadi ketika cangkok atau baru pindah tanam atau stek, agar tanaman cepat hidup kembali, akarnya cepat bereaksi kembali, ini pakai hormon ini. Bisa digunakan untuk tanaman yang mungkin kerdil, dikasih ini agar perakaran cepat terjadi, kemudian otomatis pertumbuhan akan semakin baik. Tanaman yang terkena rayap mungkin bisa. Nah ini jadi tetap tidak ada endapan, tidak ada gumpalan, warna juga relatif tetap, dan tidak menimbulkan bau yang menyengat, dan juga suhunya tidak menjadi panas atau terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi ketika dicampur empat produk ya, wausin, K3, gandasil dan juga nativo aman. Ini untuk endapan juga lumrah lah, endapan pada umumnya, bukan endapan yang berarti gumpalan-gumpalan endapan. Jadi kesimpulannya, jika sobat tani ingin mix atau mencampur gandasil D, nativo, wausin dan K3, keempat produk ini bisa untuk dimix atau dicampur karena tidak ada reaksi kimia yang berlawanan. Karena hari ini langsung ingin saya aplikasikan ke tanaman padi saya yang sudah berumur berkisar 20 hari setelah tanam, maka akan saya masukkan ke tangki untuk selanjutnya langsung saya semprot setelah ini. Demikian untuk yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.